pemirsa, bertemu lagi bersama saya Mary Hana. Hari ini saya akan bertamu dan berkunjung di rumah artis yang kalau lagi sedih nyanyi, kalau lagi ngapain dia nyanyi, semuanya nyanyi ya. Halo pemirsa, kita sekarang udah di rumahnya nih. Yuk kita itu. Mana ya? Ini anaknya tetangga. Hai guys. Ini anaknya tetangga lagi bertamu ke studio. Masuk ayo, duduk. Oke. Nah. Ya, hari ini kita udah di ruangannya Bang Ipul ya. Bang Ipul, ini ada titipan pertanyaan nih. Kemarin kan udah bahas tentang boikotan tuh. Sekarang apa sih, kiat-kiat apa aja sih yang Abang lakukan selain ngejob gitu? Jadi sebenarnya gini, kita kan manusia itu kan hidup ya, bahwa hidup itu pasti ada orang suka sama tidak suka. Saya ingetin sekali lagi ya, bahwa saya manusia biasa, kamu manusia biasa, sekelasnya Rasulullah aja yang udah pasti jaminan masuk surga, musuhnya banyak. Apalagi kita nih yang nggak ada apa-apanya, ya nggak sih? Iya, pasti benar. yang musuh juga pasti punya gitu. Nah, gimana caranya supaya kita tetap bisa bertahan? Yaitu kita jangan pernah patah semangat. Karena saya menganggap ini pasti ujian saya. Benar. Dan saya yakin ujian ini pasti akan ada akhirnya gitu. Ya, jangan sampai kita ini kalah dengan orang-orang yang nggak suka sama kita. Terus kita berkarya, ya, terus kita tunjukin sama mereka bahwa kita itu tetap bisa berdiri tegak. Gitu loh. Berarti kiat-kiat yang dilakukan sekarang itu selain dari berkarya apalagi Bang? Ya, pokoknya aku kan orang Islam. Ya nggak sih? Ya, aku sholat 5 waktu di masjid berjamaah gitu kan. Terus aku bersilaturahmi, aku ketemu sama penggemar-penggemar, ya kan? Iya, benar. Ya, terus juga tetap begini-begini juga haters tuh tetap aja mampir ke ruangan aku, ya kan? Nyapa-nyapa aku gitu. Jadi ya pokoknya kita harus tetap melakukan sesuatu yang positif, terus bikin mereka itu gerah. Bikin mereka itu bener-bener nggak berkutik, bikin mereka itu pokoknya berkarya terus, pokoknya terus kita ya. harus, maksud gini, kita harus melawan mereka dengan hal-hal yang positif, gitu loh, bahwa kita dijatuhin sama mereka, bukannya kita makin jatuh, kita justru makin tinggi, gitu loh, makin kuat, makin tegar, gitu. Jadi jangan sampai kita yang kalah, gitu loh. Nah, untuk orang-orang, buat teman-teman yang di rumah, pada saat Anda ingin dijatuhkan oleh lawan Anda, gitu, kalian harus lebih semangat daripada mereka. Jangan tunjukkan kalau kamu itu adalah lemah, justru kamu harus lebih kuat. Artinya apa? Artinya apa? Kamu ini lebih hebat daripada mereka. Kenapa mereka mau ngejatuhin kamu? Karena kamu dianggap lawan yang paling hebat, gitu lah, sama mereka itu. Gitu. Itu sih yang aku lakukan tiap hari. Terus juga kan sekarang udah medsos udah banyak nih. Kayak ada TikTok, ada snack video, Facebook. Semua rata-rata penggemar itu nanyain Bang Ipul kenapa nggak ada di TV? Aku bilang sabar, doain aja. Mungkin gitu. Mungkin tahun ini ya Bang ya masuk TV lagi. Doain aja, pokoknya doain yang terbaik. Itu kan hanya Allah yang tahu. Pokoknya yang orang bilang boykot itu tidak ada. Karena memang nih kita sendiri kan negara kita adalah negara yang memiliki hukum ya. Bahwa di semua pasal juga ada. Memboikot orang itu adalah sebuah perbuatan yang menentang Undang-Undang dan Hak Asasi Manusia pasal 38. Kalau nggak percaya silakan dibuka. Bahkan KPI sendiri pun juga sama. Dia tidak merasa pernah melarang Bang Ipul, tidak boleh. Dia hanya mengawasi tentang tayangan-tayangan gitu loh. Lah kan Bang Ipul juga kan warga biasa yang punya hak yang sama, hak pekerjaan yang layak, ya kan? Hak mencari pekerjaan di negara Indonesia ini. Kalau aku nggak boleh nyari rezeki di TV atau di mana, artinya aku didiskriminasi dong, ya nggak? Sedangkan diskriminasi itu kan nggak boleh, mendiskriminasikan seseorang, ya kan? Aku tetap bayar pajak, ya kan? Aku tetap harus menghormati undang-undang Indonesia loh. Masa aku kagak boleh? Berarti kan nggak adil, it's not fair. Kalau ngomong masalah kan Bang Ipul pernah masalah, itu kan masalah dulu dan sudah selesai dan sudah dipertanggungjawabkan, ya kan? Di mata hukum, di mata manusia dan di mata Allah. Terus mau apa lagi? Ya kan, kalau mereka masih terus-terusan mengganggu saya, artinya penjahat bukan aku. Yang penjahat ya mereka dong. Iya, artinya sudah mengganggu hidup saya, dan mengganggu hidup orang itu ada
ada pasalnya gitu loh. Ya kan? Oke, Gitu, seperti itu. Ini nih, bukan Bang Ipul nih, bukan Bang Ipul aja nih yang diboikot di TV. Katanya kan ada beberapa nama artis seperti Rizky Bilar yang diboikot juga di TV. Kini Bang Bilar tuh sekarang lagi merambah ke bisnis. Bagaimana Bang Ipul? Apakah Bang Ipul akan juga merambah ke bisnis Nggak juga? ada lah, sebenarnya gini, kata-kata boikot itu tidak ada. Kalau mau begini aja, biar netizen percaya sama omongan gua, silakan tanya sama KPI sendiri deh. Ya kan, itu bukan ranahnya KPI, ya kan, artinya boikot itu melarang orang, ya kan. Apakah gue sama Rizky Bilar ini merugikan negara Indonesia? Apakah merugikan Mei? Benar sih. Ya kan? Benar. Apakah gara-gara penampilan gua sama si Rizky Bilar Indonesia jadi runtuh? Benar sih. Ya kan? Apakah gara-gara kalau gua tampil sama Rizky Bilar negara jadi hancur? Ya kan? Nah, kalau model kayak gitu boleh, silakan. Ini kan cuma masalah pribadi. Iya, benar. Saya masalah pribadi dengan si A, Rizky Bilar masalah pribadi dengan si istrinya. Nah, ngapain juga orang luar ikut-ikut campur masalah Ya, seperti itulah itu? namanya netizen. Nah, ya, sekarang gitu kita balikin. Andai kan kalian yang dilarang untuk ini, untuk itu, gimana perasaannya? Nggak mau kan? Sama, aku juga Ya, nggak pasti mau. kesel. Ya iyalah, masa kita butuh makan, emang ada yang mau ngempanin kita? Iya, benar. Emangnya netizen mau ngempanin Bang Ipul, ngirimin duit? Kalau Ada nggak netizen yang mau umpan Bang Ipul nih? Ada nggak? Jadi jangan sembarangan orang bilang boykot nggak boleh, itu namanya Iya. Itu namanya kalau menurut saya sih cuma mulut iri aja. Iri yang iri ngelihat orang ini nih jadi pusat perhatian orang banyak gitu. Seperti itu Mungkin sih. mereka juga mau seperti Bang Ipul kali. Amin. Ya kan? Silakan sebenarnya. Bener kan? Ini hak siapapun gitu loh. Hak siapapun mau terkenal silakan, ya kan? Mau kalian penonton di rumah mau jadi orang terkenal silakan, kita dukung. Jangan orang lagi mau cari kerja diganggu. Ya, nggak boleh Rusuh, itu namanya nanti dibilang nggak boleh di TV. Kok lu yang ngelarang? Lu siapa yang larang-larang gue cari rezeki? Mau di TV, mau di radio, mau di laut, mau di goa, itu kan hak pribadi kita, nggak boleh ikut campur gitu loh. Ya nggak? Ya udah. Ya kalau nggak senang nonton Bang Ipul, nggak senang nonton Rizky Bilar, matiin aja TV-nya. Iya. Pusing Nonton yang lain amat. aja ya kan? Nonton yang lain aja ya. Dan satu yang bikin aku nggak suka, mereka nih orang-orang yang iri-iri ini ya, mereka nih saling mempengaruhi gitu loh. Iya. Saling janjian gitu loh. Artinya itu juga udah sebuah tindakan kejahatan. Nggak Kayak boleh kompak kayak gitu begitu. ya, kayak kompak Nggak gitu ya. boleh mengajak orang untuk membenci. Itu namanya apa? Nanti ada namanya hate speech. Ya, jadi namanya ada namanya kalau nggak salah ujaran kebencian. Nah, itu ada pasalnya di undang-undang kita gitu. Jadi udahlah gitu loh. Jangan kalian kalau mau mencampuri urusan kami berdua, campurilah urusan keuangan kami gitu loh. Sekalian untuk bayarin pajaknya, Bayarin pajaknya, listriknya, ya kan? makannya Semuanya, gitu loh. makannya kasih semuanya. Jadi Iya, nggak apa-apa ya, nah, kalau mau diurusin, nyampurin kan? soal begitu Benar. boleh, tapi jangan campurin kita mau cari duit di mana, kita Iya. mau ini gimana. Kita mau ngapain, hal Dibilang, pribadi kita, "Lu kan ya kan?" public figure ya, gue juga public figure juga manusia biasa, yang Iya, punya iya, salah, yang punya dosa, yang punya hilaf, sama kayak Anda. Ya kan, selagi yang namanya Iya. manusia, pasti punya hal Mungkin seperti begini, itu Bang, gitu loh. Bang Ipul, karena Bang Ipul tuh kan public figure kan, Amin. dikenal sama orang kan. Amin. Jadi mereka tuh sibuk ngurusin abang Itulah gitu. dia. Mereka yang tidak terkenal tuh nggak bisa gitu. Nggak bisa terima gitu ya. Nggak bisa terlihat gitu kan. Oh, nggak terlihat. Ya sekarang iya, gini bukan lah. mereka maksudnya nggak terlihat. Ya, makanya Gitu. nanti Bang Ipul doain, mudah-mudahan nanti netizen ini bisa jadi orang sukses. Amin. Ya, bisa juga sukses kayak Bang Ipul, kayak Bilar gitu loh. Saling support. Manusia itu hidup Iya, saling benar. support lah, jangan saling benci, jangan saling iri gitu loh. Kita doain aja Bang Ipul yang nih, iri. saya udah nggak ngerepotin Anda aja, udah bersyukur, Iya, ya kan? benar. Nanti kalau saya susah, saya nggak bisa cari makan, nanti siapa yang mau ngempanin saya? Bener. Ya kan, saya mau ketuk-ketuk rumah netizen gitu. Ya, nggak gara-gara mungkin lah gue nggak begitu. tampil TV, lu tanggung jawab ya. Gue mau makan nih. Iya, Mau iya, nggak kayak begitu kan? Nggak mau. Udahlah, biarkan kami cari rezeki, saling support gitu loh. Jangan saling benci, terus kami terus dihajar, kami terus dibuntutin, ya nggak? Kami terus di apa namanya? Pokoknya diikutin terus. Itu namanya penjahat.
Kalau bikin orang nggak hidup tenang tuh, itu penjahat aslinya seperti itu loh. Iya benar. Ya nggak? Kalau kita hidup merasa diikutin orang terus, dikuntitin, diresein, penjahat bukan, Mei? Iyalah penjahat lah itu. Ya kan, artinya dia udah bikin kita nggak tenang kan, dan kita bisa lapor gitu loh. Gitu lah, Tapi udah kalau lah. tapi kalau misalnya netizen yang misalnya yang ngomongin Bang Ipul tuh yang di Kalian boleh ngomongin apa, please. Tapi jangan menuduh. Iya benar. Jangan bilang Bang Ipul menyodomi, astagfirullahaladzim. Itu siapa? Itu Ipul yang mana gitu loh. Jadi kalau kalian mau nonton berita, misalkan ya, mau cari kebenaran tentang seseorang ya, itu harus carinya benar-benar diteliti. Ini kasusnya apa? Ini aku kadang-kadang suka sedih loh. Iya. Di media menyodomi anak di bawah umur. Aduh, siapa ini? Ini Ipul yang mana? Kagak ada itu. Gua nggak pernah melakukan itu. Itu artinya apa? Itu sudah fitnah. Fitnah berarti. Itu sudah fitnah gitu. Kalaupun memang ternyata memang benar seperti itu, kan Bang Ipul udah selesai, udah menyelesaikan hukumannya. Iya, Terus mau ngapain lagi? Mau diungkit sampai kapan? Sampai liang kubur? Mau sampai akhirat gitu? Nggak ada capek, udah urusin negara kita lah. Iyalah. Yang jauh lebih diurusin tuh banyak, ada anak yatim piatu, anak terlantar gitu kan. Ya nggak, itu namanya manusia lah, manusia. Tapi yang kalian tuduhkan itu nggak ada di diri gue, nggak ada. Gitu loh, itu nggak ada guys. Jadi please, kalian jangan pernah yang namanya nyebarin berita-berita yang nggak benar yang terjadi pada diri gue. Itu nggak boleh. Artinya kalian sudah menyebarkan sebuah fitnah. Gitu. Dan kalau saya nggak sabar, ya kan, saya pasti akan ngelaporin gitu loh. Iya, baiknya dilaporin aja itu. Kalau Ya kan? dia udah terlalu apa? Terlalu ya. Terlalu. Tapi aku masih gitu. sabar. Iya, aku sabar bilang. aja. Tapi sekarang gini, kalau ada mereka yang suka ini kadang-kadang suka ada nih, ada kreator ya, saking nggak ada kerjaannya. Dia selalu bikin berita tentang gue yang jelek-jelek dan itu laku dan ditonton sampai MM-an. Artinya apa? Gue ini sebagai artis tuh masih bener-bener ditonton. Iya benar. Masih banyak banget orang yang mau cari tahu. Tapi please lah ya, please gue mohon, lu mau ngangkat berita gue boleh. Iya. Tapi jangan mengangkat itu pesan buat siapa tuh? Siapapun gitu. Jangan ngangkat berita yang ngadi-ngadi. Iya. Ya kan? Yang ngadi-ngadi, apalagi juga masalahnya udah selesai. Janganlah. Kalau mau angkat tentang sejarah Indonesia, ya kan? Yang baik-baik lah. Ya kan? Kenapa Indonesia bisa ada? Nah itu bikin orang ini dong, bikin orang pintar gitu. Jadi kalau ngebahas yang buruk-buruk gue bukan bikin orang pintar, jadi bikin orang julid, bikin orang kepo. Ya nggak? Okay. Negara Indonesia ini harus banyak orang-orang yang pintar, bukan orang-orang yang julid gitu loh. Jangan deh. Kita boleh dengerin gosip. Tapi sekedar mendengarkan saja, itu sih saran aku. Ya, gitu. itu aja ya. Ini Bang Ipul